Kemudian antara poin berikutnya, tempat-tempat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat dan masa yang disyariatkan untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara lain ialah dalam salat semasa kita tasyahud, sama ada tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, kita mengucapkan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadisnya telah dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani di dalam buku yang tadi saya sebut, Sifat Salat Nabi dari Takbiratul Ihram sehingga salam. Sudahkah Anda membeli buku itu? Sudah, alhamdulillah. Sudahkah Anda membaca buku itu? Sudah, alhamdulillah. Sudahkah Anda mengikuti dan melaksanakannya? Sudah, alhamdulillah. Baik. Kedua, di antara tempat dan masa untuk bersalawat kepada Nabi, disunnahkan, sebagian ulama ada menyebut mewajibkan, ya, membaca salawat dalam salat jenazah. Dalam salat jenazah sesudah takbir yang keberapa? Yang kedua. Salat takbir yang kedua pada salat jenazah. Dan tentu saja ada dalilnya yang saya tidak mungkin kongsikan pada malam ini tentang dalilnya. Yang ketiganya, setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, disunnahkan, sebagian ulama menyebutkan, yakni mereka kata mewajibkan, mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali menyebut atau disebut nama baginda, yaitu dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadisnya daripada Husain bin Ali bin Abu Talib, yakni cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang bakhil, orang yang kedekut di kalangan umatku itu ialah orang yang apabila namaku disebut di hadapannya, di sisinya, kemudian ia diam saja, tidak bersalawat kepadaku. Hadithun sahihun. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, sungguh hina dan rugi serta kecewalah seorang yang disebut namaku di sisinya lalu ia tidak bersalawat kepadaku. Diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi. Kemudian antara tempat dan masa untuk mengucapkan salawat sesudah mendengar azan, ya, sudah mendengar azan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda dari sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah bin Amr bin Ibn Al-As radhiyallahu anhuma, bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mendengar muadzin, muadzin itu orang yang azan, okey, bukan Bilal. Bilal itu nama muadzin Rasul. Tapi kerana mungkin orang Melayu ni sayang kepada sahabat Nabi yang namanya Bilal, sehingga muadzin itu disebut sebagai Tok Bilal. Okey, Tok Bilal sebetulnya disebut muadzin. Bilal bin Rabah itu ialah muadzin Rasulullah, orang yang azan. Apabila kamu mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang ia ucapkan. Okay. Yani kita semua dah tahu mengikuti apa yang dia ucapkan. Kemudian setelah selesai azan, bersalawatlah kepadaku, kerana sesungguhnya barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali sahaja, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian setelah itu, mintalah kepada Allah untukku wasilah, yaitu satu tempat di dalam syurga, yang paling tinggi. Dan tempat itu tidak patut, tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada seorang hamba saja di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku mengharapkan akulah orangnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang memohon untuk wasilah, halallah baginya syafaatku, niscaya ia akan mendapatkan syafaatku. Okay? Jadi mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali la hayya 'alas salah hayya 'alal falah, mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian setelah selesai sejak azan, membaca salawat kepada Nabi SAW seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kemudian memohonlah kepada Allah Azza wa Jalla wasilah,
al-wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi diriwayatkan. Dan ada pun doa yang tercantum, yang tercatat di dalam hadis sahih, yaitu dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan ketika telah selesai mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wad-darajata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Maka kata Nabi, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, pasti ia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berdoa sesudah azan, yakni di antara azan dan iqamah itu termasuk tempat berdoa yang mustajab. Antara azan dan iqamah itu akan dikabulkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Nabi bersabda, tidak akan ditolak doa di antara azan dan iqamah. Hadis yang sahih. Kemudian yang kelima, antara masa dan tempat untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid dan keluar masjid. Ketika masuk dan keluar dari masjid. Antara lain dalilnya daripada Abu Humaid atau Abu Usaid Al-Ansari, ia berkata, apabila Nabi SAW bersabda, apabila kamu masuk ke masjid, maka ucapkanlah salam kepada Nabi SAW, kemudian ucapkanlah Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Kan ada mana-mana masjid biasanya ditulis di pintu tu, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Dan apabila keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu di antaranya, dan ada juga hadis-hadis yang lainnya. Dan yang keenam, semasa kita duduk di majlis, disunnahkan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa duduk di majlis. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda bersabda, tidak ada satupun kaum yang duduk di satu majlis lalu mereka tidak berzikir kepada Allah di dalamnya dan tidak bersalawat kepada Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, melainkan majlis tersebut majlis yang penuh dengan majlis yang penuh dengan penyesalan dan kerugian atas mereka nanti pada hari kiamat. Maka jika Allah menghendaki, Dia akan mengazab mereka, dan jika Allah menghendaki, Dia akan mengampuni mereka. Yani ia diserahkan kepada masyiatullah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan juga Hakim. Dan ada juga hadis-hadis yang lainnya. Yang ketujuh, kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu semasa kita berdoa. Sebelum kita memulakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bertahmid dan kemudian ikuti dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterangannya berdasarkan daripada hadis dari Fadalah bin Ubaid yang telah kita baca. Anda boleh baca di dalam kitab silsilah hadis sahih yang dikarang oleh Imam Albani rahimahullah taala, hadis nombor 2035. Dan yang ke-8, masa dan tempat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa malam Jumat dan hari Jumat. Malam Jumat dan hari Jumat disunnahkan bagi kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam Jumat dan hari Jumat. Antara lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah oleh kamu salawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat, kerana barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali salawat saja, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis hasan, ada juga dalam kitab silsilah sahihah oleh Albani, hadis nombor 1407. Dan juga ada hadis-hadis yang lain yang saya cukupkan satu saja untuk bab yang berikut. Dan kemudian di antara lagi dalam berdoa, bukan hanya di awal tapi juga di akhir doa. Ya, di akhir doa antara lain Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dalam surah As-Saffat. Surah berapa? 37 ya. Ayat yang ke-181.
Di ayat itu Allah berfirman, wassalamun alal mursalin, ya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin. Okay. Dan Nabi SAW bersabda, berselawatlah kepada para Nabi Allah dan Rasulnya, kerana sesungguhnya Allah telah mengutus mereka sebagaimana Dia yang Allah telah mengutusku. Dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu.